Shalom Elohim, Bapak Ibu semua yang ada di rumah dan kita yang ada di sini. Saya percaya bahwa minggu ini kita tetap ada di dalam kasih Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dan tetap sukacita bersama dengan Tuhan. Kembali Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah dalam minggu ini. Kalau kita melihat pada umumnya kehidupan seseorang dalam hari-hari hidupnya, dalam sepanjang hari yang dia lalui, dan dalam setiap apapun yang dia kerjakan, pada umumnya setiap orang dengan sekuat tenaga berusaha untuk mengejar hal-hal yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keberhasilannya, kesuksesan hidupnya, kenyamanan atau kesenangannya, bahkan masa depannya agar terjamin di hari-hari tuanya nanti. Atau masa depannya terjamin bagi anak-anaknya nanti. Semua itu akan dilakukan orang dan akan diupayakan setiap orang yang ada. Dan bagi manusia itu adalah hal yang wajar. Karena manusia pun harus bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Menjadi tidak wajar apabila kita terikat dan tinggal di dalam kenyamanan itu. Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 19 dikatakan, di dalam Roma pasal 14 ayat 19 dikatakan, saya bacakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di dalam Roma 14 ayat 19 katakan bahwa marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apa sih yang mendatangkan damai sejahtera itu? Dan yang berguna untuk saling membangun. Yang harus dikejar, yang harus diupayakan, yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna itu apa? Kita akan buka dan ayat ini adalah merupakan pembahasan kita untuk pelajaran kita. Yaitu di dalam 1 Korintus, Bapak Ibu bisa baca. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi tema kebenaran firman Allah pada pagi ini yaitu kejarlah kasih itu. Jadi yang harus kita kejar, yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun adalah kasih. Ini yang diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Kita ketahui Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani dan dalam banyak hal merupakan kota metropolitan yang terkemuka, yang terpandang pada zaman Paulus pada waktu itu. Korintus menjadi kota yang angkuh, menjadi kota yang sombong secara intelek, kaya secara materi dan bejat secara moral. Dan segala macam dosa merajalela ada di Korintus pada waktu itu. Setiap perbuatan cabul, hawa nafsu, penyimpangan itu terjadi di kota Korintus. Itu sebabnya tujuan Paulus menekankan tentang kasih, kejarlah kasih adalah apa? Adalah untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di jemaat
Korintus yang didirikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Karena Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat di Korintus sudah mengalami perpecahan di antara berbagai golongan pada waktu itu. Bahkan mereka juga ikut serta dalam upacara-upacara keagamaan orang kafir. Paulus juga menegur jemaat di Korintus karena jemaat di Korintus lebih giat mengejar karunia-karunia rohani. Mereka merasa bangga dikaruniai kemampuan di dalam berbahasa roh. Dan menjadikan jemaat yang ada di kota Korintus menjadi jemaat-jemaat yang sombong. Menjadi jemaat-jemaat yang bangga dengan memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan bahasa-bahasa roh pada waktu itu. Itu sebabnya dengan keadaan seperti ini Paulus kemudian mengingatkan kembali jemaat di Korintus untuk apa? Untuk hidup di dalam kasih. Sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 di dalam ayat itu dikatakan apa? Bahwa demikianlah ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-31 di dalam pasal yang ke-12 1 Korintus pasal 12 ayat 31 dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, yaitu apa? Kita kembali di bawahnya pasal 1 Korintus pasal 13 ayat 13, pasal 13 ayat 1, yaitu kasih. Kasih adalah karunia yang utama yang harus dikejar oleh jemaat-jemaat di Korintus pada waktu itu. Setelah mengajarkan kasih di dalam 1 Korintus 13 kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus pun menghendaki agar jemaat di Korintus itu mengejar kasih itu. Di dalam 1 Korintus pasal 14 dikatakan, kejarlah kasih itu. Kata kejar berarti usahakan. Upayakan, perjuangkan kasih itu. Kenapa perlu diupayakan dan diusahakan dan diperjuangkan? Karena kasih adalah hal penting dan mutlak harus ada di dalam diri orang-orang Kristen pada umumnya. Karena di dalam ayat 1 katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Arti katanya apa Bapak Ibu? Apapun kita miliki karunia-karunia yang ada, kita bisa berbahasa-bahasa baru, kita bisa bernubuat. Tetapi kalau kehidupan saya dan saudara tidak memiliki kasih yang utama itu, maka kehidupan kita tidak adalah artinya. Arti katanya apa? Seperti gong yang gemerincing. Artinya tong kosong bunyi, nyaring bunyi. Enggak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya mengapa kita akan belajar di sini. Mengapa kita perlu mengejar kasih itu. Himbauan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bukan kebetulan. Karena melihat keadaan jemaat Korintus yang sudah mulai mengadakan hal-hal yang baru, tetapi pengajaran-pengajaran baru, tetapi menghilangkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu bagaimana mereka hidup di dalam kasih. Kita melihat di sini mengapa kasih itu perlu kita kejar sebagai orang yang percaya. Ada 3 poin di sini, sebenarnya banyak ya, tetapi saya ambil 3 poin saja. Mengapa kasih itu perlu kita kejar sebagai orang percaya? Karena kasih merupakan jati diri atau identitas kita sebagai orang percaya. Kasih itu merupakan jati diri, identitas kita sebagai orang percaya. Orang akan melihat kita hidup di dalam kebenaran karena ada kasih yang keluar dalam kehidupan kita.
Ada kasih yang terpancar dalam kehidupan kita. Sama halnya sebagai warga negara yang baik, Bapak Ibu, kita perlu memiliki identitas. Identitas kita itu biasa disebut apa? KTP, kartu tanda penduduk atau pengenal. Nah, saat kita bepergian, identitas diri kita atau KTP ini harus kita bawa. Gak boleh kita tinggalkan. Karena sewaktu-waktu ada pemeriksaan di jalan, sewaktu-waktu ada kejadian apapun, itu yang diminta adalah KTP kita. Kartu identitas kita. Jika kita tidak membawa KTP, maka urusannya akan menjadi sulit dan bisa dianggap sebagai pendatang gelap. Ini. Nah, isi daripada identitas kita atau KTP yang biasa kita bawa isinya apa? Nama, tanggal lahir, apalagi jenis kelamin, alamat, itu lengkap identitas ini. Nah, sebagai orang percaya, orang Kristen, kita juga harus memiliki jati diri atau identitas kita sebagai orang percaya. Sebagai pengikut Kristus kita harus punya identitas. Ini diungkapkan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Kalau Bapak Ibu baca ya, Yohanes pasal 13, kita buka dulu ayat ini untuk membuktikan. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35, demikian bunyinya. Yesus katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu, perhatikan, jikalau kamu saling mengasihi. Yesus katakan semua orang akan tahu kalau kamu itu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Berarti kasih itu merupakan apa? Identitas kita, tanda pengenal kita, sehingga orang lain, oh iya ya, ibu ini tuh memang betul-betul pengikut Kristus, orang yang setia, kasihnya luar biasa. Tapi ingat, pada umumnya orang berpikir mengartikan kasih itu adalah cuma dengan berbuat baik. Orang jahat juga bisa berbuat baik. Orang yang berdosa pun bisa berbuat baik. Kasih jangan diartikan hanya berbentuk perbuatan baik. Misalnya orang lain ada seseorang datang kepada kita meminta pertolongan karena mereka lagi membutuhkan sesuatu. Maka kita katakan bahwa itu adalah kasih. Itu adalah bentuk perbuatan baik, tapi pengertian kasih sesungguhnya bukan seperti itu. Kasih yang perlu kita miliki bukan kasih pada umumnya yang diketahui oleh orang pada umumnya, yaitu berbuat baik. Kasih sesungguhnya yang harus kita miliki bukan kasih yang diketahui banyak orang dengan berbuat baik. Tetapi kasih yang perlu kita miliki, yang perlu kita kejar, yang perlu kita perjuangkan sebagai orang percaya adalah kasih yang sempurna. Inilah. Kasih yang sempurna itu adalah mencerminkan sifat-sifat kehidupan Kristus di dalamnya. Jadi bukan pengertian kasih saat aku memberikan makananku kepada tetanggaku, itu kasih. Tetapi kasih itu adalah sifat-sifat Kristus yang terpancar dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga orang lain bisa melihat apa itu pengikut Kristus yang sebenarnya. Kita melihat di dalam 1 Korintus, ini tetap ya pasal 13, di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Inilah kasih. Kasih itu apa? Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak megahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tidak
Tetapi karena kebenaran menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih yang harus kita miliki dan yang harus terpancar lewat kehidupan kita sehari-hari. Sehingga setiap orang tahu bahwa ini loh murid Kristus yang sebenarnya. Jadi kasih itu adalah sifat Kristus yang harus kita miliki juga. Dan hanya orang-orang yang mau berusaha untuk hidup, bersedia hidup bagi Kristus sajalah yang akan berjuang untuk hidup di dalam kasih sebagai identitas dirinya. Karena apa? Karena sulit. Kalau hanya untuk memberi uang kepada orang, itu mungkin masih dibilang susah-susah gampang, tetapi masih bisa. Tetapi kasih yang sebenarnya itu ini, sabar. Menghadapi keadaan-keadaan apapun yang kita alami, kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang harus menahan hati kita, yang menahan perasaan kita. Mampu enggak kita sabar? Dikatakan, kita tidak memiliki kehidupan yang ada iri hati. Kalau kita melihat ke orang lain berhasil, maka kita pun akan suka. Kita pun akan bahagia. Itulah yang dikatakan kasih. Kita juga akan senantiasa menjadi orang-orang yang tidak memiliki dendam. Tidak memiliki akar kepahitan. Tidak memiliki kebencian. Bukan hanya di mulut saja, tetapi ada di dalam hati kita, itu terpancar lewat kehidupan kita. Itulah kasih. Nah, ini yang penting yang harus kita perjuangkan. Si kasih, sifat-sifat Kristus inilah yang perlu kita miliki. Itulah kasih. Makanya kita harus mengejar ini. Banyak orang bisa berbuat baik di luar. Banyak orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang membantu orang miskin, membantu keluarga yang sulit, itu tidak salah. Tetapi lebih baik lagi jika itu dilandaskan dengan kasih, dengan sifat Kristus yang kita miliki, sehingga apa yang kita lakukan di luar itu semuanya bukan karena kita, tetapi karena apa? Karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saat engkau melakukan kebaikan, saat kita melakukan perbuatan baik, menolong, menghargai orang, menghormati orang yang lebih tua, mungkin orang tua kita patuhi, bukan karena kita ada kepentingan di dalamnya. Tetapi karena apa? Karena kita mau memiliki sifat Kristus itu, yaitu adakah kasih. Sulit bukan? Oh, sulit sekali. Saya pun enggak mampu di jalan tiba-tiba disenggol orang. Bisa enggak kita menjaga untuk mata kita? Mungkin mulut kita enggak berucap, tapi mata kita melotot. Itu pun tidak ada kasih di dalamnya. Marah, kebencian yang mendalam, itu pun tidak ada kasih. Sekalipun engkau melakukan banyak hal, tetapi engkau tidak mampu menahan. Kita tidak mampu menahan amarah kita melihat keadaan orang lain. Itu pun kita belum dikatakan memiliki kasih. Jadi kita mau belajar untuk memiliki sifat-sifat Kristus, yaitu ada kasih di dalamnya. Dan yang kedua, dikatakan bahwa mengapa kita perlu mengajar kasih. Selain kasih itu sebagai jati diri atau identitas kita sebagai orang percaya. Karena apa? Kita perlu mengejar kasih itu karena kasih kebanyakan orang saat ini sudah menjadi apa? Dingin. Di hari-hari saat seperti ini. Di kehidupan yang semakin hari bukan lagi semakin baik yang ada di depan kita. Kehidupan yang serba sulit akan membuat orang semakin mementingkan diri sendiri. Akan membuat orang semakin mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Itulah dinamakan bahwa semua orang sudah berfokus kepada dirinya.
Sehingga kasih di dalam diri itu sudah mulai menjadi dingin. Nah ini Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus adalah jemaat yang berhasil, yang kehidupan intelektualnya luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang kaya. Dikatakan mereka jangan sampai memiliki kasih yang dingin. Itu sebabnya mereka harus kejar kasih itu. Jangan mengejar karunia-karunia yang membuat mereka menjadi sombong. Jangan berbangga mereka merasa sudah dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka bisa berbahasa-bahasa roh, bernubuat dan sebagainya. Tetapi jika mereka sendiri tidak memiliki kasih itu. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 24 ayat 12 dikatakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ini. Kenapa kita perlu mengejar kasih? Karena kasih kebanyakan orang pada saat ini menjadi dingin. Mengapa kasih orang menjadi semakin dingin? Karena dikatakan tadi apa? Karena semakin bertambahnya kedurhakaan. Kedurhakaan berarti mengingkari kebenaran. Semakin banyak orang yang mengingkari kebenaran. Semakin banyak orang yang tidak taat dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga kasihnya menjadi dingin. Dan karena orang sudah mulai condong untuk tidak hidup di dalam kebenaran. Kecenderungan hati manusia menjadi jahat semata-mata. Itu dinyatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 15. Ayat 5 maaf. Kejadian pasal 6 ayat 5. Zaman Nuh pada waktu itu. Bahwa kecenderungan manusia karena ketidaktaatannya akan kebenaran firman. Karena mereka menolak firman. Karena mereka durhaka. Bertambahnya kedurhakaan di dalam diri mereka menolak kebenaran. Membuat mereka cenderung condong hatinya kepada kejahatan. Sekalipun firman diberitakan, sekalipun waktu itu Nuh sudah memperingatkan. Tetapi mereka tidak pernah mau menerima kebenaran itu. Itu sebabnya Tuhan katakan, Tuhan menyesal menjadikan manusia di bumi pada waktu itu. Ini luar biasa. Itu sebabnya jangan biarkan kasihmu dingin. Jangan biarkan kasih kita dingin. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 di situ dikatakan apa? Ya, 2 Timotius keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar di sini bukan hanya masa-masa yang sukar tentang ekonomi. Bukan masa-masa yang sukar tentang keadaan yang ada saja. Tetapi masa yang sukar di sini di mana manusia sudah mulai tidak lagi condong kepada kebenaran. Mereka lebih condong kepada kejahatan. Sehingga membuat kehidupan mereka dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dikatakan mereka lebih mencintai dirinya sendiri. Mana mungkin orang yang kasihnya dingin masih mau mencintai orang lain. Apalagi mencintai orang lain mau dicintai, Tuhan saja mungkin sudah tidak dipedulikan. Bagaimana mau mencintai orang tuanya? Orang Tuhan saja tidak dipedulikan. Nih. Menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri. Banyak sampai di bawah mereka berlagak tahu, lebih menaati hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini adalah poin-poin di mana kehidupan seseorang, orang Kristen, kehidupan orang percaya yang tidak lagi memiliki kasih di dalam Tuhan. Kasihnya sudah mulai tawar, kasihnya sudah mulai dingin, hidupnya sudah tidak ada lagi di dalam kebenaran. Kita tahu kasih itu apa tadi? Kasih adalah memiliki sifat-sifat Kristus di dalamnya. Jadi tidak heran kalau zaman sekarang banyak anak-anak muda yang hidupnya sudah mulai keluar dari kebenaran firman Allah. Kasihnya sudah mulai dingin. Tidak heran dalam tindakan mereka tidak pernah menghargai orang tua di rumah. Tidak pernah menghargai orang tua mereka saat orang tua berkata.
Bahkan saat mungkin orang tua menasehati seperti ibadah youth tadi malam ya, sempat saya dengarkan. Bahwa banyak anak muda yang tidak rela untuk dinasehati. Banyak anak muda yang tidak siap untuk ditegur. Karena dia tidak mau memikul salib. Nah kehidupan orang percaya pun seperti ini. Kenapa banyak manusia-manusia memiliki kehidupan yang condong, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menyombongkan, suka berfitnah, berontak terhadap orang tua. Karena kasihnya itu tidak ada. Sifat Kristus itu tidak dimiliki. Tidak mau berjuang untuk memiliki sifat Kristus di dalam diri. Sehingga terhadap orang tua yang sebenarnya harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita sayangi. Kita mulai bersungut-sungut saat dinasehati, saat ditegur. Berontak dengan orang tua. Tidak sedikit banyak anak-anak muda yang keluar dari rumah karena ingin senang. Keluar dari rumah karena tidak mampu menahan teguran, menerima teguran-teguran. Sehingga dia merasa bebas kalau dia ada di luar. Tapi ingat. Seperti apapun kehidupan saya dan saudara. Kita jangan mau menjadi manusia-manusia. Seperti orang-orang yang ada kebanyakan. Biarlah hidup kita terus mengejar kasih itu. Jangan biarkan kasih kita menjadi dingin. Untuk itu kita harus terus berjuang. Bertahan. Karena apa? Saat kita bertahan. Maka kita akan memperoleh keselamatan. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 13 dikatakan ya. Matius pasal yang ke-24 ayat 13. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi mari berjuang. Kasih itu panjang sabar, murah hati. Kita belajar memiliki sifat-sifat daripada Allah dengan memiliki kasih. Keadaan boleh saja saat ini berguncang. Mungkin keadaan serba sulit. Manusia lebih condong mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan orang lain. Mungkin manusia sekarang sudah merasa bahwa untuk apa sih aku sungguh-sungguh dengan Tuhan, toh tidak ada perubahan dalam hidupku. Untuk apa aku sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, toh tidak ada perubahan dalam hidupku. Hidupku begini-begini saja. Ingat Bapak Ibu, mengikut Tuhan bukan karena ada apa-apanya. Mengikut Tuhan bukan karena ada mujizatnya. Mengikut Tuhan bukan karena ada perlindungannya. Mengikut Tuhan bukan karena ada pemeliharaannya. Tapi mengikut Tuhan karena kita mau bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang harus kita nikmati dan kita miliki. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mengapa kasih itu kita perlu kejar? Karena kasih dapat mengubah segala sesuatu. Waduh. Karena kasih dapat mengubah segala sesuatu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih ada kehidupan. Karena kasih dapat mengubah segala sesuatu. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa saya katakan bahwa di dalam kasih dapat mengubah segala sesuatu? Karena kasih Allah yang begitu luar biasa mengubah hidup saya dan saudara dan semua orang di muka bumi ini. Sehingga kita beroleh kemurahannya untuk bisa mendekat kepadanya. Kasih Yesus adalah kasih yang tak bersyarat dan mampu mengubah segala sesuatunya. Karena begitu besar kasih Allah, dia menurunkan anaknya. Yesus rela turun ke bumi,
berubah menjadi manusia biasa yang mengalami berbagai proses kehidupan. Dia tidak pernah komplain, dia tidak pernah merasa capek, dia tidak pernah mengeluh. Karena apa? Itulah bukti bahwa dia sangat mengasihi umat-umat manusia. Bahkan dikatakan bahwa dia rela terpaku di atas kayu salib. Dia rela dicabik, diolok, dihina, diludahi, dilepaskan pakaiannya. Karena apa? Itu karena saya dan saudara. Dia begitu mengasihi kita. Kasih Tuhan itu tiada bersyarat. Kadang-kadang kita sebagai manusia dalam mengasihi seseorang. Kalau orang itu baik, maka saya akan baik dengan dia. Kalau orang itu jahat, saya lebih jahat. Apakah ada kasih Kristus yang kita miliki? Apakah kita memiliki sifat Kristus? Jika saat mungkin kita disakiti dengan kata-kata yang sedikit mungkin menyinggung perasaan kita, kita sudah mulai mengutuk-ngutuk orang itu. Kita sudah mulai membuat suatu action di dalamnya, bagaimana caranya supaya kita bisa membalas orang itu sehingga sakit hati kita terbalaskan. Tetapi di sini kasih itu mengubah segala sesuatu. Jika hidup saya dan saudara kita berjuang memiliki kasih itu. Kasih itu yang saya katakan tadi bukan berbuat baik saja. Kasih itu adalah sifat Allah yang perlu saya dan saudara miliki. Yang arti katanya saat saya dan saudara memiliki sifat Kristus, maka keberadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan memandang dengan kasih. Tidak ada akar-akar kepahitan. Mungkin orang lain tidak sengaja melakukan hal di dalam diri kita yang bisa merugikan kita atau bisa menyakiti hati kita. Kita tidak akan simpan itu karena kita sudah memiliki kasih dari Tuhan. Mungkin engkau sebagai orang tua yang dendam terhadap anakmu karena anakmu tidak pernah berubah, dinasehati nggak berubah, dimarahin nggak pernah berubah, ditegur nggak pernah berubah, diberikan hukuman pun tidak berubah. Akhirnya orang tua memiliki sifat yang tumbuh rasa dendam dan sakit hati dan penyesalan telah melahirkan anak. Ingat Bapak Ibu, miliki kasih seperti apapun. Dan hai engkau anak-anak, miliki kasih dalam hidupmu. Jangan pernah menyimpan amarahmu. Jangan pernah menyimpan sakit hatimu. Mungkin engkau ditempatkan Tuhan di tengah-tengah keluargamu yang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhanmu secepat mungkin. Mungkin engkau ada di tengah-tengah keluarga orang tuamu yang serba terbatas dalam keadaan apapun. Ingat, kasih menutupi segala sesuatu. Kita mau belajar memandang segala sesuatunya dengan pandangan Kristus. Pandangan sifat Kristus yaitu mengasihi. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ini yang perlu kita miliki dan kita perjuangkan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan karena kasih juga Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kita lihat di dalam Lukas pasal 7, kalau Bapak Ibu bisa baca di rumah, Lukas pasal 7 ayat 13 sampai 15 di situ. Karena kasih juga Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dan karena kasih juga Yesus membangkitkan siapa? Lazarus yang sudah 4 hari mati dikubur. Itu karena kasih, karena sayangnya dia. Dan karena kasih juga Paulus yang dulunya Saulus yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan di Damsyik dan membuat hidup Saulus berubah 100%. Total berubah. Itu karena apa? Karena kasih, karena ada perjumpaan. Kalau Tuhan tidak mengasihi Saulus maka tidak ada perjumpaan di tengah perjalanan menuju Damsyik. Dibiarkan dia untuk menyiksa orang-orang Kristen pada waktu itu, tetapi itu tidak. Karena kasih Tuhan, Tuhan begitu mengasihi Paulus. Dan buktinya dalam kehidupan Paulus dia katakan apa? Bahwa kalau aku hidup, hidupku hanya untuk Kristus. Itu dibuktikan. Itu sebabnya pada hari ini, Bapak Ibu yang kekasih,
Tidak kebetulan kebenaran firman Allah datang dalam kehidupan kita. Tidak kebetulan kebenaran firman Allah datang untuk mengingatkan kita di hari-hari ini, di mana kasih yang sudah semakin dingin. Kita diingatkan untuk kejarlah kasih itu. Kejarlah sifat-sifat Kristus itu di dalam hidupku dan hidupmu. Karena apa? Karena kita mau menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kesimpulan daripada kebenaran firman Allah pada pagi ini. Sebagai orang percaya, betapa pentingnya kita hidup di dalam kasih. Dan kasih yang sempurna hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terus berjuang untuk kita memiliki kasih. Karena kasih adalah identitas kita sebagai orang percaya. Karena kasih membuat kita berjuang hidup di dalam kebenaran. Dan karena kasih juga dapat mengubah segalanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan pada kesempatan ini juga saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan selamat ulang tahun kepada anak kekasih Sarah pada tanggal 23 November dan Ibu Aling 28 November. Biarlah dengan usia yang bertambah tetaplah setia dengan Tuhan, tetaplah berjuang di dalam imanmu sampai kepada garis finish. Dan biarlah kehidupan kita semua yang ada, jemaat yang ada, mari kita mau mengejar kasih itu. Karena kasih adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dan perlu kita miliki sebagai orang percaya. Hiduplah di dalam kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Shalom.